Assalamualaikum Pak Agus, selamat siang. Waalaikumsalam, Bu Rima. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Bu Rima? Alhamdulillah baik sekali Pak siang ini. Bapak gimana kabarnya Pak? Nah, luar biasa, Bu Rima. Luar biasa. Baik, sehat, dan bahagia tentunya. Nah, Bu Rima, Oke. saya tadi Iya. lihat fotonya Bu Mm-mm. Rima tadi kayaknya habis pertemuan ya. Oh iya Pak, tadi saya ada kegiatan workshop pendidikan Pak, kebetulan hari ini. Wah, luar biasa nih. Tapi Iya. di sela-sela eh, pertemuan tadi seperti ini, Bu Rima mengajak saya bertemu ini. Kira-kira ada apa nih, Bu Rima ya? Iya Ada yang Pak bisa Agus saya ini. bantu ini? Maaf mengganggu waktunya Pak Agus. Saya ada yang ingin saya diskusikan sebenarnya dengan Pak Agus. Apakah bisa, Pak? Wah, sangat bisa, Bu Rima. Saya memberikan waktu yang seluas-luasnya untuk kita saling berdiskusi ya. Oke, Oke, baik. oke, Bu oke. Rima, Iya, sebelum Pak. kita melanjutkan nih obrolan kita, kira-kira apa yang mau Ibu bicarakan, apa yang Ibu mau sampaikan pada obrolan kita kali ini? Oke, Pak. Saya sejalan sama tentang masih di workshop pendidikan yang tadi, Pak ya. Saya agak dilema sih, Pak, dengan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya, Pak, dalam kegiatan proses pembelajaran. Meningkatkan kompetensi Kompetensi. dalam proses belajar. Yang seperti apa nih kompetensinya yang mau ditingkatkan di dalam proses pembelajaran, Bu Rima? Mungkin dalam pengelolaan kelas, Pak, karena saat ini saya merasa itu kelas yang saya ampu itu kurang apa tuh fokus seperti itu, Pak. Anak-anak itu. Jadi kelasnya kurang fokus. Akhirnya apa yang terjadi ketika kelas itu kurang fokus, Bu Rima? Nah, karena kelas ini tidak fokus, Pak, saya merasa kegiatan atau proses pembelajaran di kelas itu tuh tidak berjalan dengan efektif, Pak. Jadi kegiatan pembelajaran yang seharusnya saya berikan kepada semua anak yang harusnya mengikuti kegiatan, karena banyak anak yang tidak fokus itu, Pak. Jadi materi yang saya sampaikan itu atau kegiatan pembelajaran itu tidak terlaksana dengan baik, seperti itu, Pak. Oke, berarti kalau boleh saya lihat dari cerita yang Ibu sampaikan, Ibu ingin menciptakan kompetensi dalam pengelolaan kelas, terutama untuk menciptakan fokus siswa. Apakah betul, Bu? Itu yang ingin Betul, Pak. Iya, diharapkan. itu Oke. tujuan saya, Pak. Jadi bagaimana untuk meningkatkan fokus siswa sehingga mampu membuat suasana kelas itu lebih kondusif ya. Tentunya ketika anak sudah fokus bisa senang ya, Bu ya. Iya, Pak. Oke. Nah, baik, Prima, luar biasa itu sebuah rencana yang sangat bagus ya. Nah, Ibu ingin coba meningkatkan kualitas diri dalam proses pendidikan, mendampingi siswa untuk menciptakan fokus karena fokus itu penting ya dalam proses pendidikan. Nah, Prima, mari kita coba lihat lebih mendalam. Mm-mm. Coba bisakah Bu Rima ceritakan nih lebih lanjut tentang situasi yang Bu Rima hadapi? Apa yang biasanya terjadi di kelas? Oke, gini, Pak. Akhir-akhir ini saya merasa di kelas itu anak-anak itu tidak efektif belajar dan tidak fokus dan kecenderungan anak-anak itu mengobrol gitu nah, Pak. Pada saat pemberian materi atau kegiatan pembelajaran. Sehingga saya merasa anak yang lain yang sedang menerima materi yang tidak ini jadi ikut mengganggu temannya. Jadi dalam proses pembelajaran itu mereka tidak mengikuti dengan sepenuhnya gitu, Pak. Jadi kegiatan pembelajaran itu saya merasa tidak efektif gitu, Pak. Nah, Ibu mengamati kejadian itu di kelas, anak suka ngobrol, akhirnya ada beberapa teman yang merasa terganggu ya dengan itu. Kalau menurut Bu Rima nih ya, sebenarnya kalau dilihat dari peristiwa itu, kira-kira menurut Bu Rima, apa sebenarnya yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi di dalam kelas? Eh, saya merasa mungkin ya, Pak ya, saya memberikan pembelajaran itu mungkin monoton mungkin, Pak ya.
kegiatan pembelajarannya mungkin terpaku pada kegiatan pembelajaran yang mungkin metodenya sama seperti itu, Pak. Metode yang sama. Nah, Prima, dari yang sudah Ibu coba sampaikan untuk sejauh ini, apa yang telah Ibu Rima coba lakukan untuk mengatasi hal tersebut, atau tindakan-tindakan seperti apa nih yang coba sudah Ibu Rima terapkan untuk mengatasi kurangnya fokus siswa dalam proses pembelajaran, sehingga mengakibatkan dia lebih suka ngobrol ketimbang mengikuti proses pembelajaran. Tindakan seperti apa yang sudah coba Ibu Rima lakukan? Biasanya saya melakukan pendekatan itu dengan saya mendekati anak-anak yang mengobrol itu kan, Pak. Yang mengobrol biasanya saya melakukan pendekatan, saya ajak bicara, saya panggil, saya tanyakan mengapa dia melakukan hal tersebut, kenapa tidak fokus, seperti itu yang pertama. Yang kedua biasanya saya mungkin mengajak atau merangkul mereka untuk mencari kegiatan yang mereka inginkan, seperti itu, Pak. Wah, sudah luar biasa ya caranya, yang sudah mengajak anak diskusi bareng, ngobrol bareng. Nah, Bu Rima, dari berbagai cara, metode yang sudah Bu Rima pakai, ternyata kondisi itu terulang kembali. Nah, kira-kira apa yang Ibu rasakan sekarang ketika melihat kondisi yang seperti itu terulang lagi di dalam kelas? Iya, Pak. Maka dari itu saya tadi ingin mengelola kelas itu, karena ternyata hal tersebut berulang kan, Pak. Padahal saya sudah melakukan pendekatan, mencoba metode yang sudah saya lakukan, namun ternyata itu berulang dan menjadi dilema saya tadi, Pak. Jadi kepikiran kan, mengapa anak melakukan itu. Padahal saya sudah memanggil anak, sudah mencoba metode yang bervariasi seperti itulah, Pak. Oke, baik, Bu Rima. Tadi dari awal kita juga sudah melihat jauh, mengenali jauh tentang apa yang Ibu rasakan, apa yang terjadi di dalam kelas, dan beberapa tindakan yang sudah Ibu lakukan. Nah, mari coba, sepertinya kita akan rumuskan ya beberapa strategi yang bisa Bu Rima lakukan untuk menciptakan situasi itu menjadi lebih baik. Nah, kira-kira langkah apa yang bisa, atau strategi apa yang bisa Ibu coba buat lagi untuk mengubah dinamika kelas, proses kelas yang tadinya kurang kondusif bisa menjadi kelas yang kondusif? Kira strategi yang apa yang bisa Ibu coba buat atau lakukan? Mungkin strategi yang akan coba saya lakukan yaitu mungkin mengajak anak untuk melakukan kegiatan di luar kelas, Pak ya. Mungkin anak merasa bosan mungkin dengan lingkungan kelas, dengan lingkungan yang selalu sama setiap harinya. Mungkin saya akan mencoba strategi untuk field trip atau kegiatan keluar kan, Pak. Jadi anak melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas. Mungkin strategi pertama yang akan coba saya lakukan itu. Yang kedua mungkin dengan kegiatan pembelajaran yang lebih berdiferensiasi, Pak ya, yang lebih beragam mungkin kepada anak, sehingga mungkin kegiatan anak itu tidak itu saja. Mungkin seperti itu, Pak. Wah, itu luar biasa strateginya, Bu, mengajak field trip ya, menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Wah, itu ide-ide yang luar biasa itu untuk usaha yang coba Ibu lakukan. Nah, Ibu coba dari dua hal lagi yang Ibu coba lakukan tadi, apalagi yang mungkin bisa membantu, Bu? Mungkin hal lain yang dapat membantu, mungkin saya akan mencoba mengajak orang tua untuk bersama-sama untuk membangun fokus anak. Mungkin dengan kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah akan coba kita ulangi di rumah, dengan misalnya saya memberikan kegiatan misalnya kebersihan kan, Pak. Misalnya kebersihan seperti kebersihan gigi, itu mungkin yang tadinya di sekolah kita sudah menggosok gigi, mungkin di rumah akan diulangi di
rumah ketika dia habis makan atau mungkin habis makan atau sebelum tidur. Nah, nanti saya akan bertanyakan supaya anak itu fokus dengan kegiatannya. Jadi dia tahu kapan, oh dia sikat gigi ini, oh sudah saya lakukan. Mungkin saya akan ngajak kerja sama orang tua mungkin, Pak. Oke, menarik sekali ya idenya ya. Jadi awal tadi dengan pendekatan personal, lalu kemudian mengajak field trip, mengajak orang tua, lalu kita akan lihat kembali pada apa yang kita bicarakan di awal tadi tentang fokus anak. Nah, kira-kira Bu, dari 4 hal tadi, kira-kira untuk mengutamakan mewujudkan anak yang bisa fokus di dalam harapannya, kalau di luar itu pasti mereka sangat senang banget, ya bahagia banget di luar asiknya. Tapi ketika nanti kembali ke kelas, harapannya juga memiliki perasaan yang sama. Kira-kira apa yang bisa Ibu pertimbangkan? Apa langkah seperti apa yang bisa memungkinkan anak itu tetap fokus meskipun juga di kelas? Karena itu kan situasi di kelas itu akan berbeda dengan ketika di luar kelas. Apa yang bisa Ibu pertimbangkan? Mungkin hal yang dapat saya pertimbangkan, saya akan bertanya secara personal juga kepada anak, baik individu ataupun nanti akan berkelompok. Saya akan tanyakan kegiatan field trip apa yang menyenangkan tersebut dan akan kita bawa ke kelas gitu, nah Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, berarti strateginya Ibu mengaitkan apa yang sudah dipelajari di luar kelas sehingga dibawa ke dalam kelas dalam konteks yang sama. Tujuannya adalah anak masih fokus pada materi apa, konteks apa yang dibahas, jadi masih nyambung gitu ya. Jadi akhirnya tadi dia suka nih di luar gitu ya, jadi fokusnya masih punya gitu ya. Iya Pak. Oke. Nah, langkah-langkah yang Ibu buat tadi terdengar sangat efektif ya. Anak-anak fokus di luar, diajak masuk, harapannya dia punya efektivitas juga di dalam kelas. Nah, sekarang mari Ibu, kita akan lihat nih, kapan Ibu akan coba melakukan langkah-langkah pertama itu, apa yang mau Ibu lakukan untuk mengawali tindakan itu? Baik Pak, mungkin langkah awal sekarang yang akan saya coba terapkan itu saya akan memberikan kegiatan pembelajaran yang beragam atau bervariasi tersebut dahulu. Dan nanti memang kita ada kegiatan pembelajaran di luar rencananya di bulan Oktober, Pak. Rencananya saya akan mengajak anak field trip ke pantai. Itu mungkin akan saya coba dan menghubungkan kegiatan fokus anak itu dari kegiatan field trip dengan pembelajaran di kelas. Oke, luar biasa Bu. Semakin cepat semakin baik ya, karena ini meningkatkan kualitas diri Ibu dan juga kita akan mengembangkan kepribadian anak dalam proses belajar. Nah Bu, untuk mengukur bagaimana nih Ibu bisa mengetahui kalau langkah itu berhasil? Baik Pak, mungkin saya akan melihat beberapa anak yang fokus yang sebelumnya mungkin ada beberapa anak, mungkin saya akan lihat apakah kuantitas anak itu semakin sedikit untuk fokusnya sudah semakin banyak. Mungkin dari itu Pak, yang awalnya mungkin ada sekitar 3-5 orang yang tidak fokus, nanti saya akan lihat apakah setelah saya melakukan langkah ini apakah akan berkurang atau bagaimana Pak. Mungkin itu langkah pertamanya. Oke, baik, Prima, luar biasa ya. Kesempatan ini kita sudah merumuskan banyak hal, beberapa strategi khusus yang bisa meningkatkan fokus anak meskipun di dalam kelas. Nah, saya akan menantikan hasilnya yang coba Ibu Rima buat. Nah, oke Bu Rima, saya sangat menantikan apa yang sudah diperencanakan, strategi Ibu susun. Nah, oke, baik Bu. Selain itu, apakah ada yang mau kita diskusikan lagi? Baik Pak, mungkin saya nanti akan mencoba untuk mengimplementasikan secepatnya supaya bisa mencapai tujuan yang sudah kita diskusikan tadi Pak ya. Mungkin sampai di sini dulu diskusi kita. Saya terima kasih sekali Bapak sudah mau mendengarkan, sudah mau diajak berdiskusi tentang
peningkatan kompetensi yang saya inginkan ini, Pak. Terima kasih kembali Bu Rima, saya percaya pasti Bu Rima sangat mampu melakukan hal itu. Jadi saya tunggu, saya akan lihat, kita akan berkolaborasi bersama, saya akan melihat proses Ibu dalam beberapa waktu ke depan. Semangat menjalankan strategi baru, semoga kelas menjadi kelas yang kondusif, nyaman, dan menyenangkan bagi gurunya dan Baik. anak-anak. Gitu. Iya, ya, Terima Pak. kasih Terima Bu kasih, Rima. Ya, Pak. selamat Selamat siang. selamat siang, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Rima, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Agus. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji baik Bu, terima kasih. Bagaimana dengan kabar Ibu Rima? Sehat? Iya, sehat. Alhamdulillah, Pak. Kira-kira apa ini yang bisa saya bantu? Nah, begini Ibu Rima, saya mengajak Ibu bertemu, ada hal yang ingin saya bahas terkait dengan saya ingin coba meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik untuk menciptakan pengelolaan kelas yang baik. Baik sekali ya, Pak Agus ya. Jadi apa tujuan Pak Agus untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Nah, saya ingin menciptakan kelas itu kondusif, Bu. Jadi saya berharap bisa menciptakan kelas yang kondusif dan tentunya menyenangkan, nggak hanya tertib saja, anak ngikut, tapi mencoba ingin menciptakan kelas itu menyenangkan untuk proses pembelajaran. Baik, jadi Pak Agus ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa-siswa Bapak ya, Pak ya. Ya, Bu Rima. Oke, berarti dari apa yang Bapak lakukan itu untuk mencapai itu kira-kira untuk mencapai tujuan itu apa saja sih yang sudah Pak Agus lakukan? Untuk hal-hal yang sudah saya lakukan, ada beberapa metode yang sudah saya coba pakai. Tapi yang saya rasakan sampai saat ini, rasanya metode itu belum secara efektif menghasilkan atau memunculkan situasi belajar yang kelas itu kondusif dan menyenangkan. Jadi Pak Agus sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, namun belum efektif Pak ya. Kira-kira Ya, Bu yang Rima. menjadi tantangan Pak Agus untuk mencapai tujuan tersebut itu apa ya Pak? Nah, metode yang sudah saya pakai ketika itu salah satunya saya coba sudah menggunakan saya sudah menegur nih anaknya, saya sudah coba tegur anaknya, saya panggil, saya ajak ngobrol. Kenapa kok ketika di dalam proses pembelajaran kok anak ini menjadi salah satu siswa yang menciptakan suasana kelas itu menjadi kurang kondusif dengan ngobrol dengan temannya, kadang kurang fokus saat pembelajaran. Saya ajak bicara, saya panggil anaknya, saya ajak bicara. Terus kemudian masih terjadi hal demikian. Lalu saya coba metode yang lain, saya coba arahkan tempat duduk siswa tersebut. Ternyata beberapa hal masih terjadi juga. Jadi kondisinya ya kalau anak-anak tertentu, termasuk anak yang saya panggil di awal itu juga masih terlihat menciptakan suasana kelas itu menjadi kurang kondusif dengan sibuk ngobrol dengan teman-temannya. Akhirnya kelas itu kelihatan kurang kondusif. Jadi pembelajaran itu kadang terhambat gitu. Oke. Kira-kira apa lagi yang menjadi tantangannya atau kesulitannya, Pak? Yang tantangannya yang saya alami sepertinya anak ini kurang fokus ketika saya menjelaskan di kelas. Jadi ketika di dalam kelas itu saya amati loh, kok anak ini lebih suka nih
ngobrol dengan temannya, bukan untuk memperhatikan guru. Nah, sepertinya saya temukan tantangannya adalah menciptakan fokus ke anak itu tuh seperti apa sih? Saya kira supaya dia lebih fokus sehingga dia bisa mengikuti pembelajaran itu dengan baik gitu loh Bu. Oh ya baik. Berarti yang Bapak sudah untuk mencoba untuk berbagai metode yang sudah Bapak lakukan tadi seperti memanggil anak ya Pak ya, tempat Ya. duduk untuk melatih fokus anak itu. Kira-kira apalagi sih yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Dari pengalaman saya mencoba menerapkan beberapa metode yang saya pakai, saya merasakan saya benar-benar membutuhkan strategi, ya, strategi yang benar-benar mungkin benar-benar cocok ya untuk anak tersebut, sehingga saya bisa mengendalikan, bahkan akhirnya saya bisa meningkatkan fokus anak tersebut dalam proses pembelajaran, sehingga nantinya anak tersebut yang sebelumnya sering menciptakan kondisi kelas kurang kondusif, akhirnya dia bisa menjadi salah satu siswa yang memberikan pengaruh besar untuk kondusifnya suatu kelas yang saya dampingi. Harapannya itu Bu. Berarti yang Bapak butuhkan itu tuh strategi untuk mengendalikan atau meningkatkan fokus anak ya Pak ya. Ya Uh, betul. Baik, pertama-tama kita itu perlu memahami penyebab siswa-siswa itu tidak fokus dalam pembelajaran itu. Kira-kira apa Pak ya yang menyebabkan hal tersebut menurut Bapak? Sepertinya ini Bu. Jadi anak itu kurang suka dengan apa, mungkin kurang cocok ya dengan metode yang saya pakai ya. Jadi mungkin anak itu tipenya pengen di apa namanya, pengen bebas dari tempat duduk, lalu kemudian saya pilihkan. Akhirnya kayaknya kurang cocok bagi anak tersebut, sehingga akhirnya ketika saya pilihkan dia nggak merasa bosan juga, atau juga dia juga merasa bosan mungkin dengan cara saya mengajar mungkin ya Bu ya. Nah, karena kan saya belum secara detail menanyakan tentang apakah cara saya mengajar kurang tepat itu, tapi saya amati dari sikap anak tersebut, salah satunya yang menjadi ini adalah anak tersebut kayaknya mungkin bosan dengan metode yang saya pakai gitu Bu. Selain metode mungkin apalagi ya Pak ya kira-kira? Kalau selain metode yang saya pakai, salah satunya adalah mungkin karena ini Bu, apa namanya, proses pembelajaran yang saya berikan dulu Bu. Mungkin dia bosan dengan proses yang saya berikan ketika di dalam kelas. Mungkin tipe anaknya apa namanya, dia lebih enjoy dengan diskusi, main bareng, nah gitu kan. Tapi mungkin karena kan saya mengajar pendidikan Pancasila, jadi cenderung satu, ada beberapa analisis materi yang membutuhkan pemikiran lebih, apalagi di kelas 6. Jadi sepertinya dia bosan dengan rutinitas kegiatan yang saya sampaikan. Jadi akhirnya dia mencari kesibukan sendiri dengan ngobrol dengan teman-temannya itu. Oke, baik. Jika demikian, Pak, berarti kita perlu memberikan metode lain, mungkin yang dapat menarik fokus anak, seperti metode-metode yang bervariasi, mungkin, atau yang lebih mendekatkan ke anak sehingga anak itu tidak bosan. Mungkin seperti itu yang Pak Agus inginkan ya, Pak ya. Iya Bu, nanti akan saya coba gunakan metode-metode baru. Tentunya saya juga akan panggil anak itu lagi ya. Saya panggil anak itu lagi, saya bicara lagi dengan mungkin saya tanyakan dengan metode yang saya pakai, kenapa kok masih kadang menciptakan kelas itu menjadi kurang kondusif. Nanti saya akan coba cara baru untuk meningkatkan tingkat fokus anak sehingga bisa belajar dengan baik. Oke, baik Pak Agus. Selain itu mungkin kita juga perlu memberikan penguatan yang positif kepada murid agar dia bisa fokus. Mungkin kita bisa memberikan pujian atau penghargaan seperti mendengar dan mengikuti pembelajaran itu lebih terfokus. Mungkin seperti itu Pak ya, yang Bapak harapkan. Iya Bu, jadi mungkin dia bisa merasa dihargai ya Bu ya, akhirnya dia senang ikut pelajaran saya. Oke,
Baik, dari apa yang sudah kita diskusikan tadi, kira-kira kesimpulannya apa ya Pak ya, yang bisa kita ambil? Nah, dari yang kita diskusikan tadi, sepertinya saya harus menemukan strategi yang tepat. Salah satunya mungkin mau mengubah ya, membuat proses pembelajaran itu lebih menarik sehingga bisa meningkatkan daya tarik anak pada proses pembelajaran yang saya sampaikan, sehingga akhirnya dia nggak bosen dengan apa yang saya sampaikan, tetapi dia bisa mengikuti proses pembelajaran itu dengan baik. Oke, baik. Sudah baik Pak Agus ya. Saya rasa untuk hari ini untuk diskusi kita mungkin sampai di sini. Saya sangat menunggu rencana selanjutnya. Kira-kira kapan Pak ya akan diimplementasikan? Nah, saya nanti akan coba terapkan di pembelajaran saya nanti di pendidikan Pancasila berikutnya, Bu. Saya ketika itu saya akan coba, tapi sebelumnya saya akan panggil dulu anaknya. Jadi saya diskusikan dulu, nanti ketika pelajaran pendidikan Pancasila saya akan coba gunakan strategi baru. Jadi langsung ketika nanti materi pendidikan, saya akan coba terapkan strategi yang baru dalam minggu ini, Bu. Oke, baik Pak. Saya sangat menunggu hasilnya dari implementasi yang akan Pak Agus lakukan. Semoga dapat mencapai tujuan yang diharapkan Pak ya. Amin. Terima kasih, Bu. Saya akan mencobanya dengan baik. Iya, sama-sama Pak. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang, Bu Rima. Terima kasih, Bu, atas waktunya.